Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi Sabtu 25 Juni 2022. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita akan melandasi dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga dan berkati kami dalam istirahat dan pembaringan kami di sepanjang waktu, sepanjang malam lamanya. Hingga pagi yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami mengangkat segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan kehidupan kami, sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan berkat dari dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita di pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-18. Dan saya akan membacakan salah satu ayat yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Tema renungan kita pada pagi hari ini, akibat kekerasan hati. Dalam bahasa Toraya, buana kama karasan pena. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa saja yang ada pada dirinya atau pada diri orang lain, seseorang akan sulit untuk menerima teguran dan nasihat. Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan akan diberkati." Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, Raja Ahazia adalah contoh dari sekian orang yang diceritakan dalam Alkitab yang telah berpaling kepada penyembahan berhala, bahkan tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, yakni Elia. Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya yang menyembah kepada Baal, yang mengakibatkan Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 52 sampai ayatnya ke-54. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahazia bahwa dia adalah abdi Allah yang pernah melawan 450 Nabi Baal, pendukung Isabel di Gunung Karmel. Namun ia tetap menolak teguran Elia dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal-Zebul untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan dan karena keangkuhan Raja
dan pasukannya yang memaksa Elia untuk menghadap raja, maka melalui doa Elia, Tuhan menghukum mereka dengan kematian dalam ayat yang ke-17 dari pembacaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Amos 5 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Selagi Ia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur di pagi yang indah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syukur, dan kita akan mendoakan anggota jemaat yang bersuka cita oleh karena penambahan usia, dan juga kepada anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, dan juga kepada anggota jemaat yang mengalami duka cita oleh karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Dan juga kita berdoa buat kegiatan pembangunan gedung gereja kita, bahkan juga kita berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah memberkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Biarlah ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu boleh mengajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Janganlah Engkau membiarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini juga kami mau berdoa buat anggota jemaat yang mengalami sukacita oleh karena penambahan usia. Biarlah ya Tuhan, Engkau melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Bahkan juga kepada anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib itu akan memberkati mereka, akan menguatkan dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh sembuh dan kuat kembali, dan boleh mengangkat segala tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Bahkan di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa buat anggota jemaat yang mengalami duka cita oleh karena dipanggilnya orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka, sehingga biarlah mereka boleh dikuatkan dan dihiburkan, sebab hanya Engkau sajalah satu-satunya sumber kekuatan dan sumber penghiburan itu. Terima kasih Tuhan. Bahkan di pagi yang indah ini juga kami berdoa buat kegiatan pembangunan gedung gereja kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati panitia yang berjuang untuk kelanjutan proses pembangunan gedung gereja kami. Bahkan Engkau berkati juga kami sebagai anggota jemaat untuk saling bahu-membahu mendukung dalam segala hal, baik lewat dana maupun lewat apapun yang kami miliki untuk kelangsungan pembangunan gedung gereja kami. Sehingga biarlah Tuhan pada saatnya nanti boleh terbangun dengan baik, dan biarlah semua itu kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan di pagi yang indah ini juga kami berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ke daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati mereka. Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka ya Tuhan, sehingga biarlah dengan segala kearifan, bahkan kebijakan yang bersumber daripada Engkau, mereka boleh memimpin akan kehidupan bangsa dan negara kami, dan kami juga boleh hidup di dalamnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sebelum kami mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami, segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah kami datang berdoa, memohon berkat dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mulai pagi hari, siang hari,
sore hari bahkan malam hari sebentar, semuanya itu kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami yang hidup itu, kami boleh datang berdoa dan mengucap syukur selalu kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian doa pagi jemaat Sudiang, boleh berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus memberkati.